Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Statistik Multivariat terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Sam Aidari Tonga sebagai moderator. Kedua, Desi Hairani, pamateri pertama. Ketiga, Yolanda Novita Zebua, pamateri kedua. Dan terakhir, teman kami Muhammad Reza Sinaga, pamateri ketiga. Topik yang akan kami bahas adalah multivariat normal distribusi. Topik pembahasan yang kami bahas pada kali ini adalah definisinya, sifat-sifat distribusi normal, fungsi-fungsi normal distribusi, dan contoh soal dan pembahasannya. Baiklah, saya silakan kepada pemateri pertama, Desi Hairani. Definisi distribusi normal multivariat. Distribusi normal multivariat adalah vektor random yang terdiri atas P komponen vektor X sama dengan X1, X2 sampai dengan XP pangkat P dikatakan berdistribusi normal multivariat dengan vektor mean, vektor mu, dan matriks varian kovarian sigma yang definit positif. Jika fungsi kepadatan peluang bersama X1, X2 sampai dengan XP adalah di mana F dikali vektor X sama dengan 1 per P eksponensial per 2V dikali 2 mutlak sigma pangkat setengah dikali min setengah dikali vektor X dikurang vektor mu pangkat P sigma pangkat min 1 dikali vektor X dikurang vektor mu dengan vektor X sama dengan X1, X2 sampai dengan XP pangkat T di R pangkat P. Untuk selanjutnya, vektor random vektor X yang berdistribusi normal P dikurang variat tersebut diberi lambang vektor X iris N P dikali vektor mu sigma. F dikali X1 sampai dengan XP sama dengan 1 per sigma pangkat min 1 dikali 2V pangkat P per 2 eksponensial dimana min 1/2 dikali X dikurang mu sigma pangkat min 1 dikali X dikurang mu. Asumsi dari X1 sampai dengan XP yang merupakan irisan NP di mana mu dan sigma merupakan X1 sampai dengan XP. Dalam bentuk grafik volumenya, kontur atau C pangkat 2 adalah permukaan di mana kuadrat jarak X dikurang mu dikali sigma pangkat min 1 dikali X dikurang mu konstan atau seluruh nilai variabel yang peluangnya konstan dan berbentuk elips. C pangkat 2 sama dengan X dikurang mu dikali sigma pangkat min 1 dikali X kurang mu. Elips berpusat di mu dan memiliki sumbu lebih kurang C akar lambda I dikali EI di mana sigma EI itu merupakan lambda dari I dan EI di mana I-nya itu adalah 1, 2 sampai dengan 4. Selang kepercayaan distribusi normal multivariat. CI
banding X bar lebih kurang V akar lambda E. Distribusi normal multivariat merupakan generalisasi dari distribusi normal terhadap lebih dari satu variabel. Distribusi normal multivariat juga digunakan dalam banyak teknik multivariat, sama seperti dalam univariat. Distribusi normal multivariat memiliki sifat robust, yaitu teorema limit pusat dan hukum bilangan besar. Fungsi dari distribusi multivariat normal adalah fx sama dengan 1/2 pangkat p per 2 dikali mutlak sigma pangkat 1/2 dikali e dikurang pangkat x dikurang mu dikali e pangkat min 1 dikali x dikurang mu per 2. Mu di sini adalah vektor mean, sedangkan sigma merupakan matriks covariance. Standar notasi untuk distribusi normal multivariat adalah NP dalam kurung mu dan sigma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Fungsi normal distribusi dan fungsinya. Keuntungan menggunakan distribusi normal. Pertama, banyak variabel acak yang berdistribusi normal. Kedua, semakin besar sampel akan semakin mendekati distribusi normal atau berdasarkan CLT. Ketiga, menghasilkan perhitungan yang akurat bagus. Keempat, banyak distribusi seperti Poisson dan binomial bisa diperkirakan dengan distribusi normal atau CLT. Sifat-sifat distribusi normal. Pertama, kombinasi linear dari komponen X yang berdistribusi normal. Kedua, semua subset dari komponen X multivariat berdistribusi normal. Ketiga, apabila kovarian sama dengan 0, maka setiap komponen didistribusikan secara independen. Keempat, berdistribusi dari komponen bersyarat berdistribusi normal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada contoh soal. Katakanlah kita memiliki distribusi bivariat normal di mana new-nya vektor min 0, 0. Kemudian sigmanya yaitu 1, 0,5, 0,5, 1. Maka untuk membuat probability kontur, pertama kita harus mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matrik kovarian sigma. Katakanlah dari matrik kovarian sigma 1, 0,5, 0,51 tersebut. Setelah kita hitung, kita peroleh eigenvalue-nya 1,5 dan 0,5. Sedangkan eigenvektornya yaitu eigenvektor pertama adalah 0,707, 0,707 dan eigenvektor 2 yaitu min 0,707, 0,707. Katakanlah kita ingin membuat garis kontur 95 derajat, di mana kita yakin satu titik akan berada di dalam garis kontur tersebut. Maka kita harus menentukan dulu nilai kali square untuk menentukan garis kontur. Kita ingat bahwa C kuadrat berdistribusi sama dengan kali square dengan garis bebas, yaitu karena jumlah variabelnya 2, kita bisa bicara bivariat normal, maka derajat bebasnya sama dengan 2 dengan alfa 5%, sehingga kali square-nya yaitu 5,99. Nah, sekarang kita akan membangun garis kontur. Garis kontur akan berpusat pada new. Nah, pertama jika kita membuat garis kontur, kita menentukan sumbu pertama.
Nah, sumbu pertama tadi kita bangun menggunakan neu plus minus C dikali akar lambda 1 dikali E1. Jadi neu plus minus dari akar 5,99 dikali 1,5 dikali 0,707 0,707, maka diperoleh jika nilai plus yaitu 2,12 2,12 dan jika nilai minus yaitu min 2,12 min 2,12. Untuk sumbu yang kedua kita menggunakan rumus yang sama, cuman sekarang kita menggunakan yaitu neu plus minus C dikali akar lambda 2 dikali E2. Sekarang akar lambda 2 sama dengan akar 0,5 dan min E2 sama dengan min 0,707 sehingga diperoleh titik koordinat pertama yaitu min 1,22 dan 1,22 dan titik koordinat yang kedua adalah 1,22 dan min 1,22. Nah, sekarang kita akan membangun garis kontur. Garis kontur akan berpusat pada neu. Nah, pertama jika kita membuat garis kontur, kita menentukan sumbu pertama. Nah, sumbu pertama tadi kita bangun menggunakan neu plus minus C dikali akar lambda 1 dikali E1. Jadi neu plus minus dari akar 5,99 dikali 1,5 dikali 0,707 0,707, maka diperoleh jika nilai plus yaitu 2,12 2,12 dan jika nilai minus yaitu min 2,12 min 2,12. Untuk sumbu yang kedua kita menggunakan rumus yang sama, cuman sekarang kita menggunakan yaitu neu plus minus C dikali akar lambda 2 dikali E2. Sekarang akar lambda 2 sama dengan akar 0,5 dan min E2 sama dengan min 0,707 sehingga diperoleh titik koordinat pertama yaitu min 1,22 dan 1,22 dan titik koordinat yang kedua adalah 1,22 dan min 1,22. Nah, sekarang tinggal kita gambarkannya. Seperti gambar berikut. Nah, titik-titiknya yaitu tampak kita lihat yaitu terdapat 2,12, 2,12 dan 1,22 min 1,22. Inilah confident radian yang terbentuk yaitu confident radian 95%. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.